Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema para pendosa yang ditutupi aibnya oleh Allah. Baik, langsung saja aku semangat banget. Ada lagi pertanyaan yang mau aku tanyain sekarang sama Ustadz Kokolim. Baik Bang Sony. Ustadz sebagai manusia pasti kita sering melakukan dosa, pasti pernah Betul. lah berbuat dosa. Nah gimana sih caranya Allah itu menutupi aib kita? Dan kita bisa tahu gak sih kalau Allah itu sedang menutup aib kita itu? Kita bisa tahu gak hal-hal seperti itu Ustadz Baik. Kokolim? Sebenarnya ketika Allah menutupi aib kita Bang Sony, ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa tahu tanda-tandanya. Bisa. Satu, dengan diberikan kita umur yang panjang, dengan hari ini kita belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya Allah menutupi aib kita. Artinya Allah masih menunggu bahwa kita tuh agar bisa datang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ardh. Allah tuh hendak kita supaya kita tuh bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua tandanya kalau kita mencapai husnul khotimah. Jadi kalau kita wafat nanti kita husnul khotimah itu tandanya Allah menutupi aib kita. Bahwa manusia itu kalau hari ini kita dihargai oleh teman kita, ya kan? Kita disanjung, diidolakan dan sebagainya, itu jujur bukan karena kemuliaan, kehebatan, kepintaran yang kita miliki. Tetapi itu justru karena Allah masih menutupi aib kita. Nah, makanya kalau kita pengen ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat lakukan 3 cara. Yang pertama, tutupi aib saudara kita atau orang lain. Karena Rasulullah mengajarkan man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang selalu menutupi aib saudaranya, aib orang lain, maka Allah akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Kita kadang-kadang dapat video orang yang berbuat salah, kita gampang banget nge-share tuh, di forward lagi, di-share lagi, di-share lagi, di-share lagi, Masya Allah. Begitu gampangnya kita menyebarkan aib, membuka aib saudara kita sendiri. Tapi kalau kita pengen nahi mungkar, amar ma'ruf, jangan kita share, tapi datangin orang tersebut, nasihati dia. Itu cara yang terbaik. Ya kan? Kalau kita sudah menutupi aib saudara kita, orang lain, maka insya Allah Allah akan menutupi aib kita. Lalu yang kedua, jangan terus-menerus bermaksiat tersembunyi. Ya kan? Seharusnya yang disembunyikan itu bukan maksiat, bukan perbuatan dosa. Tapi yang harus kita sembunyikan itu adalah amal soleh kita. Amal soleh. Ya kan? Kita kadang-kadang bangga ketika beramal, berbuat maksiat, berbuat dosa, kita sembunyikan. Ya kan? Nah, jangan merasa itu, jangan sering-sering menyembunyikan, jangan bangga ya menyembunyikan dosa ketika tersembunyi. Lalu yang kedua, jangan membuka aib sendiri dengan penuh kebanggaan. Ada orang itu ketika menceritakan aibnya sendiri, dia tuh bangga. Yeah. Supaya dia katakan, aku tuh nggak munafik loh. Iya, iya. Ya kan? Itu nggak boleh. Di dalam Islam itu sangat dilarang. Tidak boleh membuka aib sendiri. Tidak boleh kita itu berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa lalu kita ceritakan kepada orang lain. Seperti dia bangga menceritakan masa lalu jahiliyah dia, dosa-dosa dia, kejahatan dia, itu dilarang oleh agama Islam. Karena Rasulullah sendiri melarang umatnya untuk membuka aibnya sendiri. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi aibnya. Jadi jangan kita buka aib kita sendiri Bang Sony. Iya, makanya Gitu pantesan ya kadang tuh kita kalau nganggap diri kita baik itu sebenarnya bukan karena kita benar-benar baik. Akhirnya aku sadar karena ternyata karena Allah lagi nutupin aib kita. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Kokolim. Baik tuh jamaah yang ada di rumah makanya jangan GR dulu. Makanya dengar kata Ustadz Syam, tobat sebanyak-banyaknya dari sekarang, tobat dari sekarang. Tapi benar gak sih Ustadz Syam, kalau kita bicara tobat, kalau benar kita, kan Ustadz Syam bilang kita harus tobat nih. Benar-benar. Tapi kalau kita nggak tobat malah akhirnya Allah akan membukakan aib-aib kita gak sih? Terus ada gak sih jadinya akhirnya balasan di dunia yang kita dapat karena kita tidak bertobat itu Ustadz Syam. Mohon penjelasannya Ustadz. Insya Allah. Jadi ada satu ungkapan, teman yang baik itu adalah teman yang menunjukkan aib kita. Itu lebih baik daripada teman yang memberikan kita uang atau memberikan kita harta. Karena memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri gitu ya. Memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun seperti yang dikatakan guru kami tadi, Ustadz Kokolim, bahwasanya maksiat yang dilakukan terus menerus ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala
Ini karena sayangnya Allah. Bukan karena Allah membenci hambanya. Justru karena Allah sayang kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cara atau sarana bagaimana orang ini akan bertaubat, yaitu Allah akan membuka aibnya. Orang yang bermaksiat terus menerus hanya dua kemungkinannya. Allah matikan dia dalam maksiatnya, su'ul khatimah, atau Allah Subhanahu wa taala membongkar aibnya di dunia sehingga dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan teman-teman mengatakan begini, Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Pengasih, Allah kan Maha Penyayang. Betul, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, tapi Allah juga Maha Perkasa. Ketika Allah sedang menutupi aib kita, berarti Allah sedang menunjukkan maha kasihnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala membongkar aib kita, bahwa Allah juga sedang menunjukkan maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita berprasangka baik kepada Allah. Ketika Allah sudah membongkar aib saya, berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan saya untuk kembali kepadanya. Bukan berarti Allah tidak sayang kepada saya. Justru Allah sayang kepada saya. Allah ingin saya menghentikan segera maksiat yang sekarang saya lakukan. Karena tidak mungkin Allah membongkar aib kita kalau baru sekali melakukannya. Baru 2 kali, baru 3 kali melakukannya, Allah tidak bongkar aibnya. Tapi kata Allah, nih orang kalau tidak dibongkar sekarang aibnya, dia akan melakukannya terus menerus. Daripada dia mendapatkan yang namanya bad ending atau yang namanya su'ul khotimah, buruk akhirnya, maka lebih baik diberikan teguran sekarang sehingga dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mulai yang namanya membongkar aib. Kalau Allah membongkar aib kita, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis bunyinya begini, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Innallaha azza wa jalla halimun hayyun sittirun yuhibbul haya wassitr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha penyayang itu, yang maha pemurah itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha malu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang maha menyembunyikan aib. Kemudian mencintai yang namanya sifat malu terhadap diri hambanya. Dan mencintai sifat yang namanya menyembunyikan aib saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala membongkar aib seseorang. Bukan karena Allah membencinya. Justru karena Allah menyayanginya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu 1 hari itu 24 jam, sama semua. 1 hari 24 jam. Maka kita jangan habiskan untuk yang namanya mencari-cari aib orang lain. Atau yang namanya membongkar aib orang lain. Muhasabah, menghabiskan waktu untuk memikirkan aib orang lain tanpa yang namanya mengambil waktu daripada 24 jam ini memikirkan aib sendiri. Karena memikirkan aib sendiri inilah yang membuat kita bermuhasabah. Apa itu muhasabah? Yang namanya mencari atau mengingat-ingat, menghitung-hitung. Hari ini amal soleh saya berapa? Hari ini amal buruk saya berapa? Maka ketika kita sudah mendapatkan waktu tersebut, inilah waktu terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sony, Allah Subhanahu wa taala bukti sayangnya kepada manusia, dosa itu enggak ada baunya. Oh iya ya. Seandainya dosa ada baunya, maka tidak mungkin kita berani dekat kepada orang lain. Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik ini pernah mengatakan, seandainya dosaku ini dilihat sama orang, tidak ada yang mau ikut denganku. Padahal dia banyak sekali meriwayatkan hadis. Kalau dosa bau pasti sekarang kita udah bau banget di sini ya, udah dicium sama orang. Malu banget, malu. Ya Allah Ustadz, saya makasih untuk penjelasannya Ustadz ya. Semoga kita yang ada di rumah bisa bertobat dari sekarang. Semoga Allah ampuni dosa kita, dosa keluarga kita, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang aku punya quotes. Nih, quotesnya mau aku kasih lihat sama Ustadz Maulana. Ustadz, aku bacain ya nih. Setiap orang punya aib, tapi jika aibmu ingin ditutupi, tutupilah aib orang lain yang engkau ketahui. Masya Allah, sebenarnya ini ada hubungannya nih Ustaz sama pertanyaan aku yang tadi sebelum iklan. Kalau kita mau ditutupin aibnya sama Allah, kita harus mau nutupin dulu aib orang lain. Tapi ada gak sih yang akibatnya kalau yang kita rasakan apabila kita tidak menutupi aib orang lain? Dan apa balasan yang kita dapat kalau kita menutupi aib orang lain? Silakan Ustadz Maulana. Baik, izin Susam dan Ustadz Koko. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Nah, berbicara tentang menutupi ataupun membuka aib orang, pertanyaannya kembali pada diri kita dulu. Suka enggak kalau aib kita dibongkar? Enggak. Seneng enggak kalau aib kita ditutupi? Jawabannya senang.
kalau begitu jangan buka aib orang dan sebaiknya tutupilah aib orang. Itu akan membuat orang akan senang. Ketahuilah ada akibat kalau kita tidak menutupi, ada balasan dari Allah bagi orang yang menutupinya. Maka menutup aib, maka Allah pun akan menutup aib seorang muslim yang hebatnya bukan hanya ditutup aibnya di dunia, tapi dibalasnya di akhirat. Ketika kelak nanti dari kemudian pada masar, Yauma yumpono suruh dipotok tuna wajah, manusia akan dibangkitkan dengan bermacam-macam bentuk sesuai dengan amal perbuatannya. Maka wajahnya ada yang bermuka, maaf, saya bermuka binatang, berwajah binatang, berperilaku binatang. Karena perilakunya waktu di dunia, nauzubillah, saya pinjam kata-kata ini, berlaku sesuatu yang tidak sesuai sifat kemanusiaan. Ingat, manusia itu sifatnya baik. Iya, doa bercermin apa Sasan? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana Allah menciptakan wajahku sebagai manusia, maka sifatkanlah tubuhku, wajahku seperti manusia. Berarti manusia itu bagus. Nah kalau begitu, nanti kelak dari kemudian ada orang dipermalukan. Tapi dalam hal ini aku berdosa, aku pernah dosa. Tapi kok dosaku tidak disampaikan? Lalu diberitahukan, dosamu sudah diampuni, dosamu sudah dihapus. Kenapa? Karena engkau pernah menutupi aib orang. Wah ini luar biasa, penghargaan yang luar biasa karena sungguh Allah senantiasa menolong hambanya yang senantiasa menolong saudaranya. Hadis riwayat Tirmizi. Ini luar biasa loh. Kalau kita menjalankan ini sehingga ada orang berkata, ya Allah sekiranya dia bongkar aibku, malunya aku. Malunya aku, tapi ternyata sudah menyelamatkan saya. Itu atas apapun hasil dari apa yang dia tutupi itu, dia akan memperoleh pahala juga. Kebayang gak? Aduh sebenarnya dia, tapi kita selamatkan dia. Sehingga orang berkata, aduh untung kau selamatkan saya tadi. Aku gak selamatkan, minimal kau tidak sampaikan aibku. Itu kan bentuk penyelamatan. Nah ketahuilah bahwa sesungguhnya jika engkau menyebarkan aib-aib saudaramu, maka Allah akan menyebarkan aib-aibmu lewat jalur orang lain. Sekali lagi, jalur orang lain. Makanya kalau ada yang bergibah, cerita aib orang sama kita, berkatalah dalam hati kita, dia sanggup menceritakan aib saudaranya, sahabatnya. Berarti suatu saat nanti dia juga dengan mudahnya membuka aib saya. Jadi jangan berkongsi dalam keburukan. Karena bisa jadi kali ini dia menceritakan aibnya orang kepadamu. Tapi suatu saat nanti aibmu yang akan dibongkar juga kepada orang lain. Makanya jangan ikut-ikutan gibah itu ya. Kalau engkau bongkar aib orang, Allah akan bongkar aibmu sebagaimana walaupun kau sembunyi dalam rumahmu, terbuka itu aib. Aduh, nauzubillah min Makanya dzalik. hati-hati. Jadi kalau kita tutup aib orang lain, maka Allah akan menutup aib kita. Iya. Ya Allah, jazakallah khair Ustaz Maulana. Indah ya Islam itu ya. Islam itu indah banget dan kita belajar sesuatu yang indah pagi hari ini. Islam Sesuatu itu yang indah. penting banget dalam hidup kita. Baik jamaah, sekarang aku punya artikel. Akan aku bacain. Akibat curhat di sosmed. Kepala Puskesmas dipecat gara-gara curhat di media sosial soal kondisi tenaga medis COVID. Seorang kepala puskesmas di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur dicopot dari jabatannya gara-gara curhat di media sosial soal kondisi tenaga medis. Bupati Kabupaten Nagekeo Yohanes Don Bosco Do mencopot kepala UPTD Puskesmas Nangaroro tersebut, Kecamatan Nangaroro. Waduh, ini kadang memang media sosial ini memang bisa menjadi bumerang buat kita nih jamaah nih. Kita curhat sesuatu niatnya supaya dapat perhatian dari orang tapi ternyata malah jadi masalah gitu kan. Ada juga yang mungkin curhat tapi tidak menjadi masalah karena Allah menutupi aib kita. Nah aku mau nanya sama Ustadz Syam. Siap. Ustadz, bagaimana cara menahan diri untuk tidak membuka aib sendiri di media sosial? Karena kan kita penggiat media sosial nih Ustadz. Jadi biar gak salah langkah lah Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Yang pertama ada satu ungkapan yang sangat indah seperti ini. Tidak penting untuk menceritakan kelebihanmu atau kekuranganmu di depan orang-orang lain. Kenapa? Karena yang mencintaimu akan tetap mencintaimu
dan yang terlanjur membencimu akan tetap membencimu. Jadi kalau kita menceritakan atau menjual derita kita, curhat di sosial media, yang suka sama kita mungkin akan tetap suka sama kita. Tapi yang benci sama kita, biar bagaimana kelebihan ini kita ungkapkan kepada mereka, tetap mereka membenci kepada kita. Maka yang pertama tidak penting untuk menceritakan yang namanya kekurangan kita, apatah lagi menceritakan kelebihan kita kepada orang lain. Kecuali mungkin ada yang mungkin lagi daftar kerja, ditanya kamu bisa apa? Enggak mau ceritain kelebihan aku. Enggak, beda cerita. diterima dong. Orang lagi daftar kerja harus yang namanya menunjukkan skill-skillnya. Tapi kata ungkapan ini sangat indah, menceritakan kelebihan kepada orang yang mencintaimu itu tidak menambah cinta mereka karena mereka sudah terlanjur cinta. Menceritakan kekuranganmu terhadap orang yang mencintaimu, mereka terlanjur cinta. Menceritakan kekuranganmu kepada orang yang membencimu, mereka senang terhadap kekurangan yang kau dapati. Maka curhat di sosial media kadangkala betul akan menjadi bumerang bagi kita, karena orang-orang yang tidak menyukai kita akan berbahagia di atas derita kita. Lagian kita ngobrol sama sosial media itu atau curhat di sana, kan kadangkala kita memang mencari pelampiasan. Ada orang-orang yang kreatif ketika mereka galau dia nulis buku, jadi buku nanti akhirnya, ya kan. Kemudian ada orang-orang yang kreatif ketika galau dia nulis lagu, akhirnya jadi satu melodi yang sangat indah. Ada yang nulis puisi, ada yang malah nulis doa sehingga ungkapan untayan-untayan doanya begitu indah. Tapi ada juga orang-orang yang membuang-buang waktunya menceritakan deritanya, menjual kisahnya sehingga tidak mendapatkan apa-apa kecuali hujatan dari para pembencinya, dan orang yang mencintainya malah hilang respect gitu ya. Ya kan, hiduplah seakan-akan engkau yang namanya tidak punya derita. Ya, ungkapan daripada ulama itu mengajarkan kita hiduplah engkau walaupun dalam kekurangan tapi seakan-akan bahagia terus. Sehingga orang mengatakan ini orang kayaknya nggak punya masalah gitu. Allah mencintai hambanya yang seakan-akan tidak punya masalah. Kenapa? Karena dia selalu yang namanya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang datang kepadanya, dia akan selalu berbaik sangka kepada Allah bahwa ini yang terbaik dari Allah untukku. Ini Allah tidak akan pernah berbuat zalim terhadap hambanya, dan Allah tidak akan pernah memberikan beban di luar batas kemampuan hambanya. Yang kedua adalah ketika menceritakan atau yang namanya menjual derita kita, ini hanya menghabiskan waktu kita tanpa kita bermuhasabah diri, tanpa kita mengingat-ingat. Ada satu ayat di dalam Al-Quran ketika kita membacanya dalam surah Yasin, ini bagus sekali kita renungkan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Kalau sekarang tampil di TV mungkin masih bisa kita berkata-kata indah, karena Allah tutupi aib kami yang berbicara ini. Tapi ketika di akhirat nanti kelihatan sudah siapa itu Syam, bagaimana dosanya Syam, bagaimana buruknya Syam, bagaimana zalimnya Syam. Karena di akhirat nanti bukan lagi mulutnya Syam yang cerita, tapi tangan, kaki semuanya akan bersaksi di hadapan seluruh manusia dipertontonkan. Malunya kita itu, ma'adallah. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Syam. Sama-sama. Baik jamaah, setelah ini kita akan ada ensiklopedia Islam, masih mengenai banyak hal yang akan kita bahas lagi, dan juga nanti kita akan sama-sama berdoa dan akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Semoga Allah senantiasa menutupi aib kita. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.